Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan sesuai dengan yang ada di materi tema 1 tentang benda-benda di lingkungan sekitar. Pada subtema 1 yang telah saya bagikan bukunya, silahkan dibuka sambil dipelajari videonya nanti. Kemudian penjumlahan pecahan dengan media juring-juring lingkaran. Saya telah membuat media pembelajaran dengan juring-juring lingkaran seperti ini. Jadi nanti di video juga dijelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya tentang juring-juring lingkaran ini. Nah, seperti ini juring-juring lingkaran. Ini satu lingkaran penuh. Kemudian ini yang sudah disketsa untuk dipotong-potong. Lalu ini juring-juring lingkaran beserta nilai lingkaran pecahannya. Jadi nanti di video PowerPoint silahkan kalian cermati, silahkan kalian lihat cara penjumlahan pecahan, baik itu dengan penyebut yang berbeda dan penyebut yang sama. Mungkin itu, dan silakan tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran kelas 5. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan, penjumlahan bilangan pecahan. Jadi yang sebelumnya kita telah pelajari kita menggunakan bilangan penjumlahan bilangan pecahan dengan menggunakan media pembelajaran. Penjumlahan pecahan dengan menggunakan media juring-juring lingkaran. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus mengenal dulu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0. Di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikatan saksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Contoh pecahan seperti yang kita telah pelajari, pecahan bilangan pecahan seperti ini: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 3/4, dan seterusnya. 1/2 contohnya, kita harus tahu yang atas itu, yang satu itu disebut pembilang dalam pecahan, yang di bawah itu yang nomor 2, yang 2 itu disebut penyebut. Kemudian apa itu media juring-juring lingkaran? Nah, seperti yang telah saya buat dari kardus bekas yang terpakai dengan alat-alat sederhana seperti gunting, cutter, penggaris, dan alat tulis. Dibentuk dengan lingkaran, kemudian digunting, kemudian dilapisi dengan karton warna agar lebih menarik. Kemudian dipecah-pecah, dibuat juring sesuai dengan nilai pecahan itu sendiri seperti ini. Lalu nilai pecahan pada setiap juring lingkaran. Nah, ini
satu lingkaran dibagi 2, satu juringnya itu mempunyai nilai 1/2. Ya, pecahannya 1/2 nilainya, satu lingkaran dibagi 2, kemudian ada satu lingkaran dibagi 3. Jadi satu juringnya itu bernilai 1/3, seperti ini. Juring lingkarannya dan nilai pecahannya. Nilai pecahan masih satu lingkaran bagi 4, berarti setiap juring itu sama saja mempunyai nilai pecahan 1/4. Kemudian satu lingkaran dibagi 6, setiap juring mempunyai nilai 1/6. Kita tahu besar juring dan nilai pecahannya. Sekarang cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama seperti ini contohnya. Perhatikan baik-baik. Kita ambil 1/4 ditambah 1/4. Nah, itu penyebutnya sama, 4. Jadi kita hanya tambahkan langsung saja pembilangnya. 1 tambah 1, 2. Yang penyebutnya tetap 4. Kemudian 2/4 itu pecahan yang masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 2. Bila pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya harus dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Nah, kita lihat penyebutnya sama. Kemudian cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama atau penyebutnya berbeda. Contoh penjumlahannya seperti ini. Kita ambil 1/2 ditambah 1/4. Nah, sama dengan 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Kenapa kok bisa jadi 2/4? Kita lihat. Kalau penyebutnya berbeda seperti ini, kita harus mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut yang berbeda ini. Nah, ini ada 2 penyebut, 2 dan 4. Jadi kita cari KPK dari 2 dulu. Kelipatannya saja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian kita cari KPK dari 4, kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kita cari dari urutan angka ini, cari yang sama. Ternyata kita temukan dari 2 itu dan 4 itu 4. Angka atau kelipatan yang sama itu 4. Yang paling kecil 4. Padahal di situ ada 8, ya. Ada 12, tapi kita cari yang paling kecil, yaitu 4. Makanya kita gunakan penyebutnya 4 di sini. Nah, 2 dikali berapa agar jadi 4? Dikali 2 kan. Jadi 2 kali 2, 4. Nah, satunya penyembilangnya juga harus dikali 2. 1 kali 2, 2. Jadi 1/2 ini berubah menjadi 2/4. Nah, 1/4 tetap dikali 1. Bilangnya dikali 1 jadi tetap 1/4. Jadi 2 tambah 1 itu 3, 4-nya tetap. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 1/4 hasilnya adalah 3/4. Seperti itu. Kemudian contoh penjumlahan dengan juring lingkaran. Nah, kita ambil dengan juring lingkaran 1/2. Juring lingkaran seperti ini bentuknya. Anggap saja ini lingkaran yang dibagi 2, dipotong 2 jadi setengah, atau bolu atau semangka atau apalah yang berbentuk lingkaran. Ini nilainya 1/2. Lingkaran sempurna ya. Kemudian ditambah 1/2 juga, setengah lingkaran juga. Nah, dari visual gambar ini kita bisa melihat, kalau kita gabungkan ini setengah lingkaran, kita gabungkan dengan setengah lingkaran jadi satu lingkaran. Nah, dengan kata lain 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1.
penjelasannya seperti ini. 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1 tambah 1, 2. Menyebutnya nggak usah ditambah, tetap 2. Jadi 2/2. 2 bagi 2, 1 ya. Nah ini, seperti ini. Jadi pemahamannya lebih mudah kalian untuk mencerna pengoperasian penjumlahan bilangan pecahan ini dengan dibantu dengan juring lingkaran. Lalu contoh penjumlahan dengan juring lingkaran yang lain seperti ini, 1/4. Jadi satu lingkaran dibagi 4, 1/4 juga. Ini tambah 1/4, jadi penyebutnya sama nih, 1/4 tambah 1/4. Hasilnya kalau lihat dari gambar ini akan menjadi setengah lingkaran. Nah ini, jadi seperti ini, 1/2 atau setengah. Penjelasannya seperti ini, 1/4 tambah 1/4, 2, 2/4, 1 tambah 1, 2. Menyebutnya tetap dibagi 2, karena 2/4 itu pecahan yang masih bisa disederhanakan, bagi 2. Pembilang dan penyebutnya bagi 2, jadi hasilnya 1/2. Seperti itu. Jika nanti pembelajaran berlangsung di kelas, maka media juring lingkaran ini akan sangat membantu kalian untuk lebih memahami tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, seperti ini. Di tahun kemarin saya telah menggunakan media juring lingkaran di dalam kelas sebelum pandemi corona ini, karena sekarang tidak boleh tatap muka, jadi saya menjelaskannya dengan PowerPoint seperti ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, itu ada salah satu peserta didik sedang memilih juring lingkaran mana yang tepat nilainya dengan juring lingkaran tersebut. Oke, setelah dijelaskan dari materi penjumlahan bilangan pecahan dengan menggunakan media agar lebih memahami dengan penjumlahan bilangan pecahan itu, mudah-mudahan dengan media juring lingkaran itu sedikit banyak kalian bisa paham tentang apa itu pecahan dan besarannya. Oke, kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kita akan kumpulkan pada waktu yang telah kita sepakati bersama sesuai dengan jadwal. Nanti akan di-share lagi jadwal atau materi yang akan saya berikan. Sampai 5 soal mungkin cukup. Selamat mengerjakan dan sekian, terima kasih.